Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita dalam GIFT Film Latimas menyapa pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil di dalam Matius 9 ayat 20 sampai yang ke-22. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jika kita melihat di sini seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun lamanya, ia mendekati Yesus dan berkata, asal ku jamah jubahnya aku pasti sembuh. Yesus memandang dia dan berkata, hai anakku, teguhkanlah hatimu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Firman Tuhan ini pada hari ini berbicara tentang seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun lamanya. Segala usaha telah ia lakukan dalam perobatan. Bahkan hartanya juga telah habis. Tetapi semua sia-sia Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tetapi kita bisa melihat menarik sekali dalam cerita ini. Dia ada di kerumunan orang banyak, berbondong-bondong untuk melihat Yesus. Sedangkan dia orang yang dikatakan najis. Jika kita melihat dalam Imamat 15 ayat 19, itu berpatokan di situ bahwa seorang yang najis karena mengeluarkan lelehan berupa darah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan dia nggak boleh berada di tengah-tengah orang Yahudi. Dia harus diasingkan atau dikarantina. Bagaimana perempuan ini mengenal Yesus? Perempuan ini mengenal Yesus pastinya dari apa yang didengarnya, yang dikatakan orang kepadanya, bahwa Yesus banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan Yesus penuh dengan kuasa. Dari firman yang kita baca di sini, apa yang dikatakan perempuan ini? Asal ku jamah jubahnya pasti aku sembuh. Di sini ada dua hal yang saya dapat. Pertama, dia meneguhkan dan menguatkan hatinya. Kenapa saya katakan begitu? Segala usaha, kenapa saya katakan begitu? Segala usaha yang dilakukan dahulu tidak membuahkan hasil. Artinya dia tidak mengalami kesembuhan. Baru yang kedua yang saya dapat di sini, yaitu ia membulatkan tekadnya, percaya dengan apa yang dikatakan orang tentang Yesus. Kenapa saya katakan begitu? Karena segala usaha yang dilakukan terdahulu pasti ada perkataan orang. Oh, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu. Jadi segala usaha yang dilakukan terdahulu itu semua sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini, mari kita tetap hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Sebagaimana perempuan itu memegang jubah Yesus, biarlah kita tetap berpegang pada perintah Tuhan. Karena jubah daripada orang-orang Yahudi, yaitu suatu ketika mereka melihat jubah itu, maka mereka melihat akan peringatan, akan perintah Tuhan yang harus mereka lakukan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam firman, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita meneguhkan dan menguatkan hati kita
membulatkan tekad kita percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan pada sore hari ini. Percaya ada pertolongan Tuhan yang pasti yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita membulatkan tekad kita dan kita percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak perpanjang pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah jawaban di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak dipuji, layak disembah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sambut pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tetap semangat.